Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang perbandingan pendidikan di Korea Selatan dan Australia dengan Indonesia. Pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Anders Subiki MKes. Sebelumnya perkenalkan nama saya Erik Marsha Prilianti dengan NIM 59 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sabtu Giyadi Purnomo dengan NIM akhir 68. Perkenalkan, nama saya Alisa Tri Anastasia dengan NIM akhir 87. Apa saja sih kelebihan dan kekurangan pendidikan di Korea Selatan yang dapat kita bandingkan dengan negara Indonesia? Eh, mana ya, guys? Kelebihan Korea Selatan yang pertama, teknologi tinggi dalam pendidikan. Korea Selatan memiliki infrastruktur teknologi yang sangat maju yang memungkinkan penerapan e-learning, perangkat pintar, dan akses internet cepat. Hampir semua sekolah di negara ini menggunakan papan tulis, interaktif, dan perangkat lunak pembelajaran berbasis kecerdasan buatan untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, fokus pada STEM. Kurikulum pendidikan di Korea Selatan sangat menekan sains, teknologi, dan matematika. Contohnya, kompetisi nasional dalam bidang robotik dan pemrograman sering diadakan yang mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan tersebut sejak usia dini. Yang ketiga, sistem pendidikan yang merata. Kualitas pendidikan di sekolah-sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan tidak berbeda signifikan. Semua sekolah mendapatkan pendanaan yang cukup dan memiliki fasilitas yang setara. Yang keempat, prestasi internasional. Dalam evaluasi PISA 2018, siswa Korea Selatan berhasil meraih peringkat tinggi dalam membaca, matematika, dan sains yang menunjukkan bahwa sistem pendidikan mereka efektif dalam menghasilkan siswa yang berprestasi di tingkat global. Adapun kekurangan pendidikan di Korea Selatan, yang pertama, tekanan belajar tinggi. Sistem pendidikan yang sangat kompetitif sering menyebabkan siswa merasa tertekan. Banyak siswa mengikuti kelas tambahan hingga larut malam, sehingga mengurangi waktu istirahat mereka. Haugon atau lembaga bimbingan belajar swasta menjadi kebutuhan bagi hampir semua siswa. Yang kedua yaitu ketergantungan pada Hawon. Pendidikan tambahan di luar sekolah ini menciptakan kesenjangan sosial karena tidak semua keluarga mampu membayar biaya yang tinggi. Selanjutnya ada kelebihan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan dasar gratis. Program wajib belajar selama 12 tahun yang gratis membantu meningkatkan partisipasi sekolah, terutama di tingkat SD dan SMP. Contohnya adalah dana BOS, bantuan operasional sekolah yang memberikan dukungan finansial langsung kepada sekolah. Yang kedua, keberagaman budaya. Kurikulum di Indonesia sering mengintegrasikan budaya lokal seperti pembelajaran tentang tarian daerah atau seni tradisional yang memperkuat identitas nasional siswa. Kekurangan dari pendidikan Indonesia sendiri, yang pertama terdapat ketimpangan akses. Di daerah terpencil, banyak sekolah tidak memiliki fasilitas dasar seperti perpustakaan, laboratorium, atau akses internet. Misalnya di Papua, banyak anak harus berjalan jauh untuk mencapai sekolah. Yang kedua, minimnya teknologi. Banyak sekolah masih menggunakan metode pengajaran tradisional seperti papan tulis dan kapur. Pandemi COVID-19 juga mengungkapkan kesenjangan digital antara daerah yang maju dan yang tertinggal. Selanjutnya, perbandingan pendidikan Australia dan Indonesia akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan materi perbandingan pendidikan di negara Australia dan Indonesia. Yang pertama, kelebihan pendidikan di negara Australia.
Pertama, sistem inklusif. Australia menerapkan kebijakan inklusif yang memberikan pelayanan kepada siswa dengan kebutuhan khusus, seperti guru pendamping, kurikulum yang dapat disesuaikan, dan akses alat untuk belajar. Misalnya, sekolah-sekolah khusus di Australia menyediakan terapi bagi siswa yang mengalami autisme atau kesulitan belajar lainnya. Yang kedua, ada pembelajaran berbasis kreativitas. Pendidikan di Australia sangat menekankan pengembangan kreativitas melalui berbagai kegiatan, seperti proyek berbasis masalah, seni, dan olahraga. Contohnya, banyak sekolah yang mengadakan Design Thinking Week, di mana siswa diminta untuk merancang solusi bagi masalah nyata yang dihadapi. Ketiga, ada program beasiswa. Universitas di Australia seperti Universitas of Melbourne menawarkan berbagai program beasiswa untuk siswa internasional, termasuk mereka yang berasal dari Indonesia. Selanjutnya, kekurangan pendidikan di negara Australia. Pertama, ada biaya pendidikan yang tinggi. Biaya kuliah di Australia, terutama untuk siswa internasional, dapat mencapai ratusan juta rupiah per tahun. Sebagai contoh, jurusan kedokteran atau hukum di universitas terkemuka memiliki biaya yang sangat tinggi. Kedua, ketergantungan pada teknologi. Meskipun teknologi merupakan aset penting, beberapa komunitas di daerah terpencil seperti Australia masih mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas teknologi yang memadai. Next. Kelebihan pendidikan di Indonesia. Pendidikan vokasi yang meningkat. Pemerintah Indonesia mulai memberi perhatian lebih pada pendidikan vokasi untuk mempersiapkan tenaga kerja terampil melalui SMK dan program magang. Contohnya, beberapa SMK di berbagai provinsi bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk menerapkan program berbasis industri. Kedua, pendekatan budaya. Pendidikan di Indonesia seringkali mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal yang dapat membantu memperkuat karakter dan moral siswa. Selanjutnya, ada kekurangan pendidikan di negara Indonesia. Pertama, kurikulum yang sering berubah. Kurikulum pendidikan sering mengalami perubahan dalam jangka waktu yang singkat tanpa persiapan yang memadai, sehingga menyulitkan guru dan siswa untuk beradaptasi. Sebagai contoh, kurikulum 2013 telah mengalami banyak revisi dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua, ada kurangnya pelatihan bagi guru. Banyak guru di Indonesia belum mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menerapkan metode pembelajaran modern, seperti pembelajaran berbasis proyek atau penggunaan teknologi dalam pengajaran. Baik, selanjutnya saran untuk pendidikan Indonesia. Yang pertama, peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas. Pemerintah harus membangun fasilitas sekolah yang memenuhi standar yang sama di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Selain itu, akses internet perlu diperluas untuk mendukung pembelajaran digital, mirip dengan yang dilakukan di Korea Selatan. Yang kedua, reformasi kurikulum. Kurikulum di Indonesia perlu dibuat lebih stabil dan konsisten dengan mengintegrasikan fokus pada sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM, seperti di Korea Selatan, serta pengembangan kreativitas seperti di Australia. Selain itu, pendidikan yang berorientasi pada keterampilan hidup, seperti pemecahan masalah dan kolaborasi, juga harus diperkuat. Yang ketiga, pelatihan guru. Guru perlu mendapatkan pelatihan yang mendalam untuk memahami cara memanfaatkan teknologi dan menerapkan metode pembelajaran yang aktif. Contohnya, pelatihan yang diberikan di Australia dapat digunakan untuk mendukung guru dalam menangani siswa berkebutuhan khusus. Yang keempat, kerjasama internasional.
Pemerintah sebaiknya menjalin kemitraan dengan Korea Selatan untuk penerapan teknologi dalam pendidikan dan dengan Australia untuk mengembangkan pembelajaran yang inklusif. Baik, untuk kesimpulannya, Indonesia dapat memperbaiki kualitas pendidikannya dengan mengambil pelajaran dari Korea Selatan mengenai penggunaan teknologi dan penekanan pada STEM, serta dari Australia terkait pendidikan inklusif dan pengembangan kreativitas. Tantangan seperti ketidakmerataan akses, kurangnya infrastruktur, dan pelatihan guru yang tidak memadai bisa diatasi melalui reformasi kurikulum, peningkatan fasilitas, dan kerjasama internasional. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia berpotensi menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.